Ya, pemirsa masih di Hidup Sehat dan Dr. Vito, seperti tadi kita yang sudah bahas sebelumnya. Kalau lagi puasa tuh katanya kan kita suka berkurang vitamin mineralnya. Sebenarnya perlu nggak sih? Nah, saat ini kita akan bahasnya di tengah-tengah kita telah ada Profesor Dr. Waimuli, MBiomed, PhD. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Ini menarik sekali. Banyak orang, Prof, yang sekarang tuh pingin banget ada suplemen. Tapi mungkin nggak tahu suplemennya apa yang penting. Dan maksudnya vitamin-vitamin kan juga banyak sekali kan. Dan apalagi orang lagi puasa nih kan kadang-kadang, aduh aku pengen fit karena pengen ibadah nih. Itu dia kita perlu bahas kali ini ya. Nah, sekarang fakta atau mitos dulu nih. Nah, saat lagi berpuasa itu biasanya asupan vitamin dan nutrisi dari makanan dan minuman tuh berkurang. Nah, ini fakta atau mitos? Ya, Vito, itu bisa kita bilang suatu fakta. Mungkin penjelasannya seperti ini ya. Jadi pada umumnya saat kita berpuasa ya, pada saat kita berbuka, kita cenderung untuk mengkonsumsi sesegera mungkin makanan-makanan yang manis atau makanan-makanan yang sifatnya karbohidrat yang untuk segera menetralisir rasa lapar kita. Padahal vitamin maupun mineral umumnya kan ada di sayur-sayuran atau di buah-buahan. Karena waktu makan kita tuh sempit, maka kita cenderung untuk melupakan atau menunda ya mengkonsumsi buah-buahan atau sayuran tadi. Nah, itulah yang menyebabkan dalam tanda kutip pada saat kita berpuasa itu kadang-kadang kita jadi agak kekurangan ya asupan dari vitamin maupun mineral ataupun suplemen seperti itu. Baik, jadi sebetulnya harusnya tidak sampai kekurangan ya, Prof ya. Cuman karena kebiasaan kita pengen buka langsung makan ini itu, jadinya cenderung mungkin beresiko berkurang. Betul sekali ya. Baik. Nah, ini juga ada pertanyaan ya, Prof. Suplemen tambahan ini katanya dapat membuat tubuh berenergi saat berpuasa. Ini benar nggak, Prof? Itu juga fakta yang dokter saya. Jadi vitamin kan banyak sekali jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, ya vitamin K dan sebagainya. Nah, vitamin-vitamin yang meningkatkan energi seperti itu ada di vitamin B seperti itu ya. Jadi vitamin B juga terdiri dari banyak jenis vitamin B. Itu beberapa vitamin B itu tujuannya adalah untuk meningkatkan metabolisme, meningkatkan energi dan juga B6 misalnya contohnya adalah vitamin yang sangat penting dalam hal regenerasi syaraf dan juga itu akan menyebabkan kita menjadi lebih fit seperti itu. Nah, tadi saya katakan bahwa pada saat kita berpuasa kita cenderung untuk sedikit melupakan atau menghindari asupan vitamin sehingga dalam keadaan itu tentunya asupan atau pemberian suplementasi vitamin itu menjadi dibutuhkan seperti itu. Nah, biasanya Prof ini mungkin bagi sebagian orang ya makan buah-buahan, sayur-sayuran ketika bulan puasa itu jadi agak kurang. Mungkin karena mereka ketika buka pengennya makan berat langsung gitu kan. Udah gitu makan sampai kenyang jadi nggak ada penutupnya gitu. Nah, jadi biasanya sih apa vitamin dan mineral yang mungkin mengalami kekurangan ketika sedang di masa bulan puasa? Ya, jadi beberapa vitamin yang cenderung kita biasanya defisiensi selama bulan Ramadan ini yang kita sering dapatkan laporannya ada vitamin C misalnya. Vitamin C itu banyak juga terdapat di buah-buahan ya. Kemudian vitamin B juga kurang ya. Vitamin D juga kurang karena vitamin D itu harus juga diperoleh dari asupan eksogen seperti itu. Nah, inilah vitamin-vitamin ini yang sedapat mungkin kita bisa konsumsi dalam bentuk suplementasi atau dalam bentuk tablet seperti itu. Jadi karena kita cenderung untuk lebih banyak makan yang sifatnya karbohidrat dan lemak sehingga kita melupakan suplementasi atau mineral tadi. Jadi sedapat mungkin kalau dimungkinkan ya kalau asupan dari buah-buahan atau dari sayuran itu kurang, kita bisa menambah dengan tablet-tablet vitamin yang banyak beredar di pasaran seperti itu. Baik, jadi kata kuncinya adalah menambah ya, bukan jadi digantikan. Jadi kita udah ada vitamin, jadi kita nggak usah makan makanan yang lain-lain gitu ya. Prof, itu kan sering juga ya gitu. Iya, kalau digantikan nanti bisa makan nasi pakai vitamin suplemen dong ya. Nggak gitu juga kan konsepnya ya. Betul sekali. Nah, ini juga Prof, fakta mitos selanjutnya katanya kita meminum suplemen itu sebaiknya pada saat kita sahur saja. Itu fakta atau mitos? Mungkin saya bisa bilang itu ada mitosnya ya, karena seperti ini. Jadi vitamin itu kan terbagi menjadi dua jenis ya. Ada vitamin yang larut dalam lemak, ada vitamin yang larut dalam air. Jadi kalau vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K itu ya biasanya anak sekolah udah hafal tuh ya. Itu biasanya kita konsumsi di sekitar setelah berbuka puasa. Jadi dikonsumsi bersama dengan kita mengkonsumsi makanan. Jadi sehingga dia lebih mudah diabsorpsi gitu ya. Dan kemudian vitamin-vitamin yang larut lemak itu dia akan tersimpan di hati ya sebagai cadangan. Nah, vitamin-vitamin yang larut di dalam air seperti vitamin B, vitamin C itu sedapat mungkin dikonsumsi
menjelang kita berpuasa, artinya pada saat sahur, seperti itu ya sih. Karena apa? Karena ekskresi dari vitamin yang larut dalam air itu lebih cepat, seperti itu. Jadi kita upayakan kadar vitamin yang larut dalam air tadi itu tetap stabil ya, tetap terjaga sesuai kebutuhan di tubuh kita, sehingga kita berikannya atau konsumsinya pada saat sahur, karena mencegah supaya tidak terjadi penurunan yang mendadak kalau kita konsumsi pada saat buka. Jadi akan berbeda tadi yang larut dalam lemak dengan yang larut dalam air, cara kita mengkonsumsinya seperti itu. Wow, ya. Ternyata spesifik ya konsumsi suplemen itu ya. Betul. Baik. Nah, ini katanya kalau misalkan mengkonsumsi vitamin itu pada saat puasa ini sebenarnya katanya bisa mengurangi manfaat vitamin tersebut atau manfaat kesehatan dari vitamin tersebut. Nah, ini katanya jadi tidak boleh sebenarnya. Tapi jangan jawab dulu, Prof. Kita akan bahas lagi tetap di Hidup Sehat.